Ya mungkin ada ya, mungkin kayak begitu itu ada, mungkin itu permulaannya seperti apa, gue kurang tahu kayak begitu-begitu. Cuman mungkin ya emang itu udah menjadi mitos atau cerita turun temurun gitu. Dan Melihat ada fenomena sekolah gitu, sekolah yang banyak hantunya seperti apa sih? Pernah nggak sih ngalamin siswa zaman sekolah gitu? uh, apa ya, kalau sekolah banyak hantunya itu uh, uh, sebenarnya pada prinsipnya gue kalau sama yang mistis-mistis gitu agak apa ya, takut, tapi takutnya bukan yang bagaimana gitu, maksudnya takut karena mungkin kalau misalnya ngalamin itu akan kaget atau shock atau apa gitu ya. Karena emang sering gue kalau tiap malam mau tidur itu dengerin konten-konten horor gitu, tentang horor gunung atau horor apa gitu. Kadang kalau ngebayangin, kalau bagaimana kalau gue mengalami peristiwa itu, mungkin akan shock atau pingsan. Nah ini ngelihat kalau fenomena sekolah yang banyak hantunya itu agak serem sih gitu. Biasanya kan sekolah banyak ilmunya, ya kan? Kita mencari ilmu di sekolah, ini masa banyak hantunya gitu. Ada maksudnya di sekolah itu bukan cuma guru sama murid aja gitu, ada makhluk astral juga gitu yang ada di sini. Ya mungkin kan emang makhluk goib itu kan emang ada ya. Ya mungkin ya ambil sisi positifnya aja lah gitu. Kita kalau misalnya main nongkrong pada ke kafe, pada ke mall, sebenarnya malu sama hantu. Hantu aja mainnya ke sekolah gitu kan. Pada nyari ilmu kali di sekolah, karena bukan cuma murid sama guru tapi hantu juga ada gitu. Harusnya kita malu, makanya kita banyak-banyak main ke sekolah gitu. Ya kalau gue ngelihat mungkin memang ada gitu, hantu yang berada di lingkungan sekolah atau di sekitar kita, mungkin memang ada gitu. Cuman kalau gue sendiri, kalau siang begini gue berani bilang ya gue nggak takut hantu gitu, karena masih terang. Tapi kalau malam ngomongin hantu gitu takut, berarti gue antara takut, bukan takut hantunya, mungkin takut kegelapan kali, gitu kali. Tapi pernah ngalamin nggak waktu zaman sekolah gitu, ada gangguan atau apa gitu? Pengalaman pribadi lah. Apa ya, kalau pengalaman mistis itu gue pernah waktu itu di kampus gitu, lagi nongkrong, malam-malam kan gue termasuk aktif ya, bisa dikatakan aktivis kampus lah dulu lah. Nah biasanya gue kalau mau menyelenggarakan acara kan nongkrong di kampus sampai malam, sampai tengah malam. Kita bikin persiapan meeting apa gitu di kampus gitu. Gue nongkrong tuh di parkiran kayak basement gitu, terus ada akses ke atas di tangga gitu. Kalau malam memang itu gelap banget, itu tangga itu gelap banget gitu. Tangga dari basement menuju ke lantai 1 itu gelap banget, dan itu letaknya ada di pojokan. Nah gue nongkrong di pojokan berdua sama temen gue. Kita lagi ngobrol, berdiskusi gitu. Di sebelah, di ekor mata gini ngelihat ada orang cewek, rambutnya ke depan semua, pakai pakaian putih, turun ke tangga. Tapi turunnya itu nggak glek tapi gitu, kayak terbang gitu. Dan itu yang ngelihat bukan cuman gue sendiri, sama teman gue berdua. Set gitu, ngelihat gitu, set kita tatap-tatapan bareng, langsung lari dua-duanya. Ngelihat semua dua-duanya. Gue bilang, lu ngelihat gak? Ngelihat. Ya udah, dari situ udah kalau malam nggak pernah berani nongkrong di basement kampus gitu. Berarti bisa dibilang bukan halusinasi ya, karena dua-duanya ngeliat gitu. Karena dua-duanya ngelihat, dan itu apa ya? Sampai sekarang itu masih jadi, kalau gue ketemu sama dia gitu masih kita ngobrolin itu masih menjadi hal yang seru gitu. Iya kok bisa ya gitu. Itu karena itu dua-duanya, kalau misalnya halusinasi itu mungkin
gue sendiri atau mungkin ya ekor mata begini kan nggak set gitu ya, ekor mata gini ngelihat mungkin ya pantulan cahaya atau mobil malam-malam lewat kan cahayanya sering mantul tuh shoot gitu. Ini nggak des, ekor mata begini, temen gue ngadep ke sono des gitu, set gue ngeliat tatap-tatapan langsung lari. Lu ngeliat kita saling ngetes nih, maksudnya sama apa enggak, apa cewek rambutnya ke depan semua, set, nunduk ini, kayak begitu nyampirin ke kita gitu, bus langsung lari, sama, dua-duanya sama, iya bener, gitu udah. Nah, percaya gak sih Mas, misalkan dalam sekolah gitu ada satu sosok yang memang menempati tempat itu gitu, misalkan ada salah satu sekolah gitu di SMA Bandung, daerah Bandung gitu, namanya Yayu gitu, atau yang terkenal gitu, ada yang Ya mungkin ada ya, mungkin kayak begitu itu ada, mungkin itu permulaannya seperti apa gue kurang tahu kayak begitu. Cuman mungkin ya emang itu udah menjadi mitos atau cerita turun temurun gitu, dan banyak orang yang mengalami hal yang sama atau keanehan apalah di situ sehingga pada akhirnya menyimpulkan oh ini penunggunya sini, mungkin begitu. Karena nggak begitu paham yang begitu-begitu gitu. terus ada lagi Mas, soal daerah Manggarai gitu, warga Manggarai sering bentrok satu sama lain gitu Mas, ternyata seperti apa sih dengan adanya seperti itu? Apa ya dimanapun tempatnya, dimanapun daerahnya itu tawuran itu nggak ada sisi positifnya gitu. Walaupun misalnya tawuran anak sekolah lah, misalnya STMA sama STMB, SMA sama STME atau STMJ gitu. Itu mau tawuran kayak begitu kadang membela nama baik. Lah logikanya nama baik apaan gitu? Nama baik apaan? Kalau mungkin kalau nama baik itu mungkin dengan prestasi itu baru akan terlihat nama baik. Ya mungkin gejolak kaula muda ya, yang mungkin ada permasalahan apa gitu, mudah tersulut secara emosi, terus atau mungkin dendam turun temurun atau apa seperti itu, nggak tahu. Cuman ya mudah-mudahan peristiwa tawuran atau yang seperti itu nggak terjadi lagi gitu, karena itu merugikan banyak hal, bukan hanya kedua pihak yang tawuran gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi di jalan raya, jalan umum, itu juga mengganggu fasilitas umum, mengganggu hak-hak orang yang misalnya hak orang adalah mendapatkan fasilitas jalan sebaik-baiknya gitu, jadi kan terhambat gitu. Jadi ya mudah-mudahan nggak ada lagi peristiwa seperti itu gitu. Tawuran itu merugikan banyak hal, bukan kedua belah pihak yang tawuran aja, tapi orang lain juga gitu. Karena memang kalau di Manggarai ini kan sering gitu ya, jadi kayak seolah-olah masalah turun temurun dijadiin sampai sekarang gitu. Iya, makanya gue nggak tahu tuh permasalahannya apa, cuman sering banget ngeliat di sosmed itu tawuran daerah sana lagi gitu kan. Apa ya, sedih gitu ngelihatnya. Maksudnya udahlah nggak usah begini-begini, mendingan kita fokus sama diri sendiri untuk melangkah ke depan. Hidup kan cuman untuk sementara ya, mau nyari apa sih hidup itu? Mau nyari gagah-gagahan atau mau nyari apa? Enggak lah, hidup aja yang sesuai dengan titahnya lah gitu loh. Maksudnya kita hidup di dunia, udah hidup yang normal, yang wajar, banyak berdoa, banyak beribadah, udah itu aja sih. Jangan melakukan hal-hal yang negatif, karena sesungguhnya hal-hal yang negatif itu akan berdampak yang negatif juga, bukan hanya pada diri kita sendiri tapi juga buat orang lain gitu. Kasihan orang yang nggak tahu apa-apa, atau misalnya orang lewat yang sebenarnya dia lagi ada urusan sama keluarganya, orang tuanya sakit atau apa gitu, kena timpukan batu, atau dari kedua belah pihak itu salah satu pihak ada korban yang sampai meninggal dunia, itu kan jadi sia-sia. Ya nggak dikenang juga gitu, orang yang meninggal karena tawuran ya
apa ya, yang nggak dikenang juga gitu. Menang jadi api kalah jadi. Iya, menang jadi api, kalah jadi abu. Terima kasih. Oke, siap.